Ya, jadi materi kuliah hari ini adalah bab 1 medan listrik dengan subbab yaitu hukum Coulomb. Ya, ini langsung saya share screen PPT-nya ya. PPT bisa kalian peroleh di MyITS Classroom ya, di-download. Ya, langsung saya share screen. Sudah nampak di monitor ya share screen-nya? Apa PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya, oke. Pak. Jadi tentang medan listrik ya. Ya, jadi nanti oh ada yang gabung lagi ya. Ada berapa bagian ya? Ada 4 ya. Pertama tentang muatan listrik, hukum Coulomb ya. Terus kedua medan listriknya sendiri. Kemudian distribusi muatan kontinu ya. Terus kemudian hukum Gauss ya. Jadi butuh 4 kali pertemuan ya untuk membahas bab 1 ini ya. Jadi ini memang materinya cukup banyak bab 1 ini, sampai butuh 4 pertemuan. Nanti kalau yang bab-bab lainnya 2 pertemuan selesai ya. Khusus untuk bab 1 ini sampai 4 pertemuan ya. Ya, ini yang pertemuan pertama, yaitu tentang apa? Medan ya, muatan listrik ya. Muatan listrik sama hukum Coulomb. Oke. Nah, ini apa? Capaian pembelajarannya ya. Oke, saya lewati aja. Ini, yang pertama tentang muatan listrik. Muatan listrik itu ada 2 jenis ya. Muatan positif sama muatan negatif gitu ya. Saya kira udah tahu itu kan ya. Saya kira kalian udah tahu itu semua ya. Mungkin di SMP sudah mengenal ya. Bahwa muatan listrik ada muatan positif sama muatan negatif. Terus kemudian kalau kedua muatan ini didekatkan ya, maka nanti terjadi ini. Kalau muatannya sejenis, mereka akan saling tolak-menolak. Jadi misalkan muatan positif saya dekatkan dengan muatan positif, saling tolak ya. Begitu pula muatan negatif dengan negatif juga saling tolak. Tapi kalau kalau muatannya berlainan jenis, positif dan negatif, mereka akan saling tarik-menarik gitu ya. Terus kemudian apa ini? Muatan dapat bergerak tetapi besar muatan. Jadi muatan listrik itu bisa bergerak ya. Jadi karena ada gaya. Jadi itu ya. Jadi itu tentang apa muatan listrik. Jadi intinya ada muatan plus dan muatan minus gitu ya. Terus sifat-sifatnya itu tadi. Kalau sejenis tolak menolak, kalau berlainan jenis tarik menarik. Itu aja yang poinnya ya. Nah kemudian asalnya dari mana ya? Nah itu penting. Jadi sebetulnya muatan listrik itu asal usulnya dari mana ya? Sumbernya itu dari mana? Ternyata ya sumbernya itu berasal dari atom. Ya, jadi atom itu kan ada inti atom, ya. Terus ada elektron. Elektron ini mengelilingi inti atom. Jadi kayak tata surya gitu ya. Ya, mirip lah, enggak persis sama, miripnya. Jadi kalau elektron itu muatannya negatif. Ya, besarnya 1,6 kali 10 min 19 kolom ya. Besar muatannya ya. Kalau masanya 9,11 kali 10 minus 31 kilogram. Itu elektron ya yang melilit. Sementara di inti atom itu ada 2 macam ya. Inti atom itu tersusun dari apa? Proton sama neutron. Bedanya kalau proton itu bermuatan listrik, dalam hal ini muatannya positif, sementara kalau neutron ya itu netral ya, tidak bermuatan. Muatannya berapa proton? Ternyata sama. Sama dengan muatan elektron, cuma beda jenis. Kalau elektron muatannya negatif, kalau proton muatannya positif ya. Kalau massa bagaimana? Kalau massa antara proton sama neutron boleh dikatakan sama ya. Jadi sekitar berapa? 1,67 gitu ya. Sekitar 1,67 kali 10 pangkat minus 27 gitu ya. Kilogram. Jadi masanya sama proton sama neutron. Itu ya. Sementara elektron masanya berapa? 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram gitu ya. Kira-kira berapa kalinya itu ya? Massa apa itu? Massa elektron dibandingkan dengan massa proton. Berapa kali lipatnya itu ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngitung maksudnya ya? Berapa kalinya itu? Anggap aja gini aja deh.
anggap saja elektron itu 9-nya saya bulatkan ya, 10 lah gitu ya. 9 saya bulatkan jadi 10. Jadi massa elektron itu 10 kali 10 minus 31 kilogram. Protonnya saya bulatkan aja ya. 1,6 saya bulatkan 1 gitu aja ya, biar gampang hitung ya. 1 ya, 1 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Berapa kali lipat kalau gitu? Antara massa elektron dan proton. Ada yang bisa jawab? Gini ya, kalau jawab itu nanti sebutkan nama sama ini ya. Sama departemennya ya. Ya, pertanyaan saya, berapa kali lipat massa proton terhadap elektron? Dengan pembulatan tadi ya? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahmad. Alfar dari Ya. Departemen Statistika NRP 50320 ya. 1152. Oke, ya. Seperhitungan saya sebesar 15.000 kali. 15.000 Kali. 15.000 ya? 15.000-nya. Ya, Pak. Pakai kalkulator tadi ya? Hitung kepala. Itu kepala ya. Ya, 15.000. Sebentar ya. Itu berarti nggak pakai pembulatan ya? Pakai pembulatan atau nggak tadi? Tadi kan saya bulatkan ya? Ya, apa tadi? Pakai pembulatan tadi? Dibulatin, Pak. Bulatin ya. Oke ya, jadi gini. Tadi elektron 10 kali 10 minus 31 ya. Jadi berapa? 10 kali 10 minus 31 itu berapa? Kalau pakai pembulatannya berarti berapa? 10 kali 10 pangkat minus 31. Berarti berapa? 10 pangkat min 30. 10 pangkat minus 30. 30 ya. Itu anggap aja elektron saya bulatkan segitu ya masanya ya. Kalau proton saya bulatkan 1 gitu ya. 1,6 saya bulatkan 1 gitu ya. Biar gampang hitungnya gitu ya. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 27. Berarti kan 10 pangkat minus 27 ya. Nah, sekarang berapa kali lipatnya? 10 minus 30 terhadap 10 pangkat minus 27. Berapa kali lipat? 1000, Pak. Ya, 1000 ya kan. 1000 kalinya ya. Jadi maksud saya itu gini. Jadi kalau elektron itu katakanlah misalkan anggap aja 1 gram gitu ya. Elektron itu 1 gram, maka proton itu 1 kilogram. Jadi 1000 kali lipatnya ya. Nah itu. Jadi nanti artinya apa itu? Artinya elektron itu bisa bergerak ya. Mudah bergerak, sementara proton tidak bisa ya. Satu karena dia berada di dalam inti atom, ya. Terus yang kedua masanya juga besar ya. Sementara elektron itu kan, kalau elektron ada 2 macam sebetulnya ya. Ada yang di bagian dalam, ada yang mengelilinginya di bagian dalam, ada juga yang mengelilingi inti atomnya itu di bagian luar. Biasanya yang bisa bergerak itu yang di bagian luar ya. Ya di bagian luar ya. Itu nanti dia bisa pindah dari atom yang satu ke atom yang lainnya. Jadi atau kalau di kimia itu namanya apa? Elektron valensi ya. Elektron yang paling luar ya. Nah itu nanti kaitannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tadi ini ya. Listrik statis. Muatan listrik yang muncul ketika 2 buah benda non-logam. Jadi di sini ada istilah listrik statis ya. Jadi kita ini bab 1, bab 2 membahas tentang listrik statis. Statis itu artinya kan diam ya. Jadi maksudnya itu muatan-muatan listriknya itu diam, tidak bergerak. Nah, kalau yang di bab 3 arus listrik, nah itu nanti listriknya mengalir ya. Jadi itu. Jadi di sini muatan listriknya itu diam. Jadi nanti tidak ada yang namanya arus ya. Karena diam ya. Yang ada apa? Yang ada ya nanti satu namanya itu medan listrik ya. Nanti medan listrik nanti pasangannya itu biasanya apa? Potensial listrik ya. Jadi nanti yang dihasilkan ya 2 itu. Medan listrik sama potensial listrik itu aja. Itu kalau listrik statis. Kalau listriknya mengalir nanti ada tambahan lagi. Yaitu namanya arus listrik ya. Satuannya ampere kan gitu. Nah, kalau di sini nggak ada aliran listrik. Jadi hanya ada medan listrik sama potensial listrik. Ya, kemudian ini kaitannya dengan listrik statis ya. Mungkin kalian bisa ngasih contoh ya, apa ya?
yang bisa kalian temui sehari-hari yang berkaitan dengan listrik statis itu apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Contoh sehari-hari yang berkaitan Ya, dengan listrik. izin menjawab, Pak. Ya, nama sama departemen aja ya sebetulnya. NRP-nya enggak usah lah, ya nanti enggak panjang-panjang. Ya, Pak, saya Devi Devi Nur dari ya. Statistika, ya. Statistika Itu ya Devi ya. mungkin, iya, Pak. Itu Ya. yang biasanya dicontohkan itu yang sejak SD itu Pak, penggaris dan potongan kertas itu listrik statis. Itu. Penggaris yang semulanya kalau nggak digosokkan ke rambut itu tidak akan menarik apapun, tapi setelah Pernah digosok nyoba ya Devi ya? Pernah nyoba gitu? ya, Pak, pernah. Nah, ternyata benar ya bisa narik kertas-kertas itu ya. Ya, meskipun agak lemah gitu, Agak Pak, lemah daya ya, tarik, benar. tapi Iya. bisa menarik. Biasanya contoh yang paling gampang itu, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Dulu kan, sekarang kan televisi ya. Televisi dulu kan yang pakai tabung itu. Sekarang TV-nya kan pakai ini ya. Pakai LCD ya, atau pakai LED ya, pakai LED ya. TV yang model lama itu loh. Yang tabung, tahu TV tabung ya? Yang apa itu, yang belakangnya panjang itu kan TV tabung itu kan pakai itu ya, pakai elektron itu ya. Jadi ada namanya katoda ya. Jadi katoda itu dipanaskan sehingga nanti mengeluarkan elektron. Atau nanti numbuk kaca ya. Kaca monitornya itu. Nah, itu nanti akan timbul listrik statis. Nah, tapi mungkin sekarang sudah nggak ada ya. Sekarang sudah ganti model TV ya. Nah, itu nanti biasanya tumbukan elektron itu nanti menghasilkan muatan listrik pada kacanya itu. Buktinya apa? Buktinya kalau ini kan kena kulit kita yang ada bulunya ya, yang berbulu itu, kulit tangan namanya. Maka nanti bulu pada tangan itu nanti akan tertarik ya sehingga berdiri gitu bulunya itu ya, karena tertarik oleh elektrostatis pada kaca monitor televisi itu ya. Itu contoh yang sehari-hari ya. Selain tadi ya yang disebutkan Devi tadi tentang apa tuh penggaris tadi ya. Tapi harus pakai rambut yang kering ya. Rambutnya dalam kondisi kering. Kalau basah ya enggak bisa. Soalnya kan mengandung air. Air itu kan termasuk konduktor ya. Sehingga tidak bisa dimuati listrik. Itu. Terus berikutnya lagi. Ini kaitannya dengan ini ya, jenis-jenis bahan ya. Ada konduktor, ada isolator. Kalau konduktor itu bisa mengalirkan muatan listrik. Ya, jadi kalau ada muatan listrik ada di dalam konduktor, maka nanti muatan listriknya itu bisa bergerak, bisa mengalir. Tapi kalau isolator tidak bisa ya. Ya, kalau isolator tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, selain konduktor dan isolator masih ada lagi tuh, yaitu namanya superkonduktor. Ya, terus ada semikonduktor, terus ada lagi semi metal gitu ya. Nah, ini macam-macam ya. Tapi nanti kita lebih fokus ke ini aja deh, ya ke yang dua nanti ya. Konduktor sama isolator ya. Kalau konduktor nanti digunakan untuk ini, untuk apa itu? Untuk kabel pengantar listrik ya. Kalau isolator nanti digunakan untuk ini, untuk kapasitor ya, contoh penggunaannya itu. Ya, atau juga digunakan untuk ini isolasi kabel ya, supaya nanti enggak nyetrum gitu ya. Nah ini nanti kita fokus ke bahas ini ya hari ini ya. Yang tadi kan pengantar ya. Jadi fokusnya itu di sini. Jadi hukum kolom. Jadi hukum kolom ini menjelaskan yang tadi saya bahas di awal tadi ya, yaitu bahwa kalau muatannya itu kita dekatkan ya, ada dua muatan listrik kita dekatkan ya, maka nanti akan terjadi saling tolak atau saling tarik ya, tergantung apa muatannya sama, sejenis atau berlainan jenis gitu ya. Nah, kalau hukum kolom membahas lebih jauh lagi, jadi nggak hanya tolakan dan tarikan, tapi seberapa kuat ya, seberapa kuat tolakannya atau
seberapa kuat tarikannya tersebut gitu ya. Jadi kalau muatannya sama-sama plus atau sama-sama minus, nanti terjadi tolakan. Nah, ini seberapa kuat tolakannya ya. Atau sebaliknya, kalau muatannya plus dan minus mana jadi tarikan, nanti seberapa kuat tarikannya ya. Nah, berdasarkan penemuan dari kolom ini, ternyata apa? Besarnya gaya tersebut ya, gaya tarik atau gaya tolak tersebut itu sebanding dengan perkalian muatan-muatannya ya. Ya, jadi muatannya kan nanti kan dikalikan itu ya. Terus itu. Dan yang kedua apa? Berbanding terbalik dengan kuadrat ya, ada kuadratnya ya. Kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Jadi kalau semakin jauh ya semakin kecil gaya tarik atau gaya tolaknya. Kalau semakin dekat ya semakin kuat gitu ya. Nah, di dalam hukum kolom ini ada sebuah konstanta yaitu konstanta K. Konstanta K ini merupakan apa? Konstanta elektrostatis ya. Yang besarnya itu biasanya dibulatkan itu ya. Biasanya kalau dalam jadi nanti kalau dalam perhitungan di soal ya. Nanti kita pakai 9, kita bulatkan aja ya. Kalau di sini kan ditulis berapa? 8,988. Nanti kita bulatkan aja. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat gitu ya. Nanti kita bulatkan aja biar ngitungnya gampang. Nah, sebetulnya K itu bisa diuraikan lagi menjadi ini 1 per 4pi epsilon 0 ya. Ya, 4 pi, pi-nya kan 3,14 ya. Epsilon 0. Epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Besarnya adalah 8,85 kali 10 minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Apa sih permitivitas itu? Permitivitas itu maksudnya itu sifat listrik ya. Jadi gini, jadi berkaitan dengan listrik magnet itu ada 2 sifat ya. Dari sebuah bahan ya, material ya. Jadi ada sifat listrik namanya permitivitas. Nanti ada lagi yaitu sifat magnet yang disebut dengan nama permeabilitas ya. Jadi bahan itu ada 2 sifat. Sifat listrik permitivitas dan sifat magnet permeabilitas. Gitu ya. Dan nanti permeabilitas kita bahas di bab 4 ya. Waktu membahas kemagnetan. Kalau bab 1, 2, 3 ini masih membahas listrik ya. Nah itu. Itu. Terus kemudian nah ini. Ini masih membahas gaya kolom juga. Nah, ada yang tahu mungkin apa sih bedanya antara yang di slide halaman 10 ini ya sama yang di halaman 9 ini bedanya apa? Ada yang tahu? Ya, sebutkan nama sama departemen aja ya gitu ya. Iya, saya Nah. Devi dari Statistika. Iya, Untuk yang slide sebelumnya itu gayanya itu gaya biasa, terus yang ini tuh gayanya merupakan vektor, Pak, mempunyai arah, makanya vektor, tepatnya vektor posisi. Ya, benar sekali. Ya, benar Devi. Jadi kalau yang pertama ini kan yang kalian pelajari di SMA ya, di SMA atau di SMP ya. Itu hanya membahas besarnya gaya, nilainya ya. Nah, arahnya bagaimana? Ya enggak tahu. Nah, karena apa? Karena tidak memasukkan vektor ya. Jadi gitu. Jadi ini hanya membahas nilai. Tapi kalau yang di sini sudah dilengkapi dengan arah. Coba kalian amati ya. Di sini kan ditulis F gitu aja ya. Coba kalau di sini. Kan ada anak panahnya di atasnya itu ya. Ya. Ya ini kan bedanya kan itu ya. Rumusnya sih sama, cuma ada tambahan anak panah di atas, ada tambahan ini. Apa ini? R topi ini ya. Ini topi nih. Ini loh. Topi atau apa ya. Ya kayak lambang topi itu kayak gini ya. Jadi di atasnya ada ini loh, ada apa itu? Kayak lambang apa itu? Lambang 2 kaki gitu ya. R topi. Topi itu menyatunya vektor satuan ya. Ini loh. Jadi R12 topi adalah vektor satuan dengan arah dari muatan 2 menuju muatan 1. Atau kalau saya lebih apa ya? Lebih sering menyebutnya dengan ini. R12 adalah vektor satuan 1 terhadap 2 gitu ya. Saya menggunakan istilah gitu. Jadi vektor satuan 1 ya terhadap 2. 2 itu sebagai acuan ya. Jadi diacu terhadap 1. Tapi kalau pakai ini juga boleh ya.
vektor satuan dengan arah dari muatan 2 menuju muatan 1. Jadi acuannya itu asalnya ya, asalnya kan dari muatan 2 ya, menuju muatan 1. Ya, kalau saya menyebutnya dengan istilah vektor satuan ya muatan 1 terhadap muatan 2 atau titik 1 terhadap titik 2. Nah, seperti ini loh. Jadi ini loh R12 kayak ini loh. Dari apa? Ya, muatan 1 terhadap muatan 2 ini sebagai acuannya itu ya. Itu tentang lah, terus kemudian berikutnya lagi tentang ini apa itu? Gaya tarik atau gaya tolak ya. Nah, sebetulnya gaya tarik atau gaya tolak ini sebetulnya merupakan apa ya? Merupakan hukum Newton 3 ya. Jadi merupakan akibat dari hukum Newton 3. Jadi kan kalau ada dua benda itu berinteraksi, maka mereka akan memberikan gaya ya yang sama besar tapi berlawanan arah. Nah, coba misalkan ini ya. Ini kan saling tolak ini ya. Ya, ini kan. Jadi gaya pada muatan 1 dan gaya pada muatan 2 ini sama besar tapi berlawanan arah. Atau kalau mereka saling tarik seperti ini nih ya. Ini gaya pada muatan 1 dan muatan 2 kan sama besar tapi berlawanan arah. Jadi hukum Newton 3. Nah, sama kayak tadi ya. Tadi kalau tadi R12 itu kan saya mengartikannya kan R12 kayak tadi itu ya. R12 kan saya mengartikannya sebagai apa ini? Vektor ya. Vektor posisi ya. Muatan 1 terhadap muatan 2 ya, terhadap. Ya, kalau misalkan vektor ya. Jadi vektor R12 berarti apa? Vektor posisi muatan 1 terhadap muatan 2. Kalau pakai topi berarti vektor satuan ya. Vektor satuan muatan 1 terhadap muatan 2. Kalau seperti ini juga gitu. Nanti kalau misalkan seperti ini kan saya artikan gini. Apa sih dengan ini? F12 ya. F12 ini berarti ini gaya pada muatan 1 yang ditimbulkan oleh muatan 2 atau gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 gitu. Kalau yang ini adalah gayanya pada muatan 2 ya. Gaya pada muatan 2 yang ditimbulkan oleh muatan 1. Nah, ini kalau saya menyebutnya seperti itu. Mungkin kalian bingung kalau di sini kok kalau gini kan Pak, sebetulnya sama, cuma dia cara penyampaiannya aja yang berbeda ya. Coba lihat ya, misalkan ini ya. Ini ditulis apa ini? Ini kan gayanya apa? Gayanya pada muatan 1 kan ya. Ditulis apa ini? F2 ya. F2 ya on 1 ya. Jadi gaya jadi maksudnya itu gini, biar nanti kalian nggak bingung ya. Maksudnya itu gini loh. Gaya oleh muatan 2. On itu kan pada ya. Jadi gaya oleh muatan 2 pada muatan 1. Kan gaya ini ada di muatan 1 ya. Ya, gini kan. Nah, ini maksudnya itu yang ini gitu loh ya. F12 ya. Jadi F2 on 1 ya. Ya, F2 on 1 ya. F2 on 1 itu sama maksudnya itu adalah F12. Jadi bukan F21 ya, salah ya. Jadi F2 on 1 itu maksudnya itu F12. Begitu pula ini ya. F1 on 2 itu maksudnya itu gaya oleh muatan 1 pada muatan 2. Ini kan pada muatan 2. Ini maksudnya itu adalah ini ya. F21. Jadi F1 on 2 itu maksudnya itu adalah F21. Jadi padanya itu di 2. Jadi maksudnya gini. Ini maksudnya itu gayanya ada di muatan 1 ya. Penimbulnya muatan 2 ini. Ini maksudnya apa? Gaya pada muatan 2 ya. Penimbulnya adalah muatan 1. Nah, gitu maksudnya gitu ya. Cuma di sini ditulis dengan diputar-putar ini ya. Ini yang membingungkan itu. Oke, ya. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke contoh soal ya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan kenapa kok saya tegaskan itu, soalnya nanti di soal itu penting itu ya. Nanti di soal itu penting masalah gayanya ada di mana. Soalnya kalau kalian tidak ngerti ini kan nanti kan bingung. Misalkan F12 itu gayanya pada muatan mana sih? Muatan 1 atau pada muatan 2? Nah, itu nanti kalau nggak paham itu nanti kalian bingung. Jadi kalau F12 itu artinya apa? Gayanya pada muatan 1. Muatan 2 itu apa? Sebagai penimbul ya. Nah, nanti di sini lebih jelas nanti di sini ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, misalkan ini ya, ini. Contoh soal ya. Hitunglah gaya listrik total pada muatan Q3 akibat muatan Q1 dan Q2. Ya. Jadi ini ada 3 muatan ya. Muatan Q1 ya, ini ya warna merah ini ya. Q1 ini muatannya negatif ini ya. Negatif minus 86. Ini apa ini? Ada yang tahu ini? Apa ini? Mikro kolom, Pak. Ya, mikro. Mikro kolom. Mikro itu berapa? 10 pangkat 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 9 atau berapa? 10 pangkat min 6, Pak. Min 6. Ini loh urutannya tuh gini loh ya. Kalau mili ya, mili itu minus 3 ya. 1/1000 mili ya. Di bawahnya lagi itu baru mikro ya ini. Berarti kalau 1000 langsung loncatkan 1 juta ya. Jadi 1 mikro itu 1/10 ya, 1/1 juta. Terus kalau min 9 tadi itu baru nano ya. Nano itu 1/1 miliar. Nanti ada lagi yang lebih kecil lagi yaitu piko. Piko itu berarti 1 triliun ya, 10 min 12. Nah itu ya, jadi mikro berarti 10 minus 6. Jadi 1/1 juta. Minus ini ya, minus. Kemudian kalau muatan yang 2 dan 3 ini plus ya. Plus ya, jaraknya. Coba ini kalian cek benar nggak ini ya, jaraknya ini ya. Ini kan segitiga apa ini? Siku-siku, Pak. Kalau segitiga itu berlaku apa? Pitagoras. Coba kalian cek, benar nggak ini? Pitagorasnya benar nggak ini? Ini 30, ini 52, ini 60. Benar nggak ini? Pitagorasnya benar nggak ini? Coba kalian cek. Jadi apa 30 kuadrat kan 900 ya. 52 kuadrat itu berapa? Tambahkan, terus nanti diakar. Benar nggak? 60 cm ya. Benar, coba dicek itu. Kurang akurat, Pak. Ini Salah. Atau gini dulu, coba. Nggak tepat ya, harusnya berapa? Kan kalau di Pitagoras kan 30 kuadrat ya. Ditambah 52. 30 kuadrat berapa? 900 ya? 900. Terus 52 kuadrat berapa? 2.704. Terus tambahkan dengan 900 tadi ya. 3.604. Harusnya kan 60 itu 3.600. Iya, kalau diakar berapa itu? Nggak sampai 60 ya? Atau lebih? Lebih, tapi 0,3, Pak. Iya, nggak benar ya berarti ya. Pitagorasnya nggak benar ya. Berarti itu Pitagorasnya nggak benar ya? Iya, saya juga agak ragu itu. Pembulatan ya mungkin ya. Saya coba tak cek dulu ya. Saya juga agak ragu itu. Benar gitu ya. Ya, coba saya cek dulu ya. Iya. Ntar ya. 36, iya, pembulatan ya. Sepertinya ya. Ya pembulatan ya. Nggak persis ya. Lebih ya. Tapi tidak apa-apa lah, anggap aja benar ya. Pembulatan kok itu. 60, berapa gitu ya. Ya oke lah, anggap aja itu benar ya. Pembulatan soalnya. Jadi gitu. Terus apa yang ditanyakan di situ ya? Yaitu gaya pada muatan Q3. Jadi tanya apa itu? F3 gitu ya. Karena gaya pada muatan 3. Jadi tanya F3. F1 nggak usah dihitung ya. F2 nggak usah dihitung. Kenapa? Karena nggak ditanyakan ya. Jadi kita fokus saja di pertanyaannya. Ya gitu ya. Ya jadi ini adalah ini apa ini istilahnya nih tips-tipsnya ya. Jadi kalian fokus saja di apa di Q3 ya. Kenapa? Karena sesuai pertanyaan. Yang nggak ditanyakan nggak usah dihitung gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti kita akan menghitung F3. Lah F3 itu ada F31 ini ya, ada F32 lah ini kan. Jadi kan ini kan dari sini kan baru pentingnya di sini kan. Jadi F32 itu artinya apa sih? Gaya pada muatan 3 yang ditimbulkan oleh muatan 2 kan itu ya. Kalau F31 apa?
gaya pada muatan 3 yang ditimbulkan oleh muatan 1. Nah, gitu. Lalu kita jumlahkan ya. Jadi maksud saya itu gini, F3 itu sama dengan F31 ditambah F32. Nah itu, jangan sampai kebalik ya. Jadi F31 dan F32, jangan sampai kebalik apa F13 atau F23 itu. Itu ya. Jadi itu. Jadi yang saya maksud tadi itu kaitannya dengan ini. Ya. Jadi kenapa? Karena penimbulnya kan ada 2 muatan itu ya. Dan jumlahkannya yang jumlahkan secara vektor. Ya. Jadi nanti vektornya ada 2 ya. Vektor yang ditimbulkan oleh muatan 1 dan vektor yang ditimbulkan oleh muatan 2 ya. Nah ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini coba kita lihat ya. Antara muatan 1 dan muatan 3 terjadi gaya apa? Muatan 1 kan minus. Ya. Muatan 3 kan plus. Terjadi gaya apa? Negatif. Tarik menarik. Menarik, Pak. Ya, jadi ini terjadi gaya tarik menarik ini ya. Jadi nanti apa muatan 3 ini ditarik oleh muatan 1. Ini kan disebut apa ini? F31. Tadi apa artinya F31 tadi? Apa tadi? F31 artinya tadi? Gaya pada muatan 3 yang ditimbulkan oleh muatan. Itu penting itu. Makanya kalian selalu saya ingatkan itu ya. F3 itu artinya apa? Gaya pada muatan 3 padanya ya. Penimbulnya muatan 1 ini. Nah, kemudian ini F32. Terjadi apa antara 2 dan 3 ini? Kan Q2 plus ya. Q3 juga plus. Terjadi gaya apa kalau plus sama plus? Tolak menolak. Arahnya kan menjauh ini ya. Ini ke sana kan ya. Disebut apa? F32 artinya gaya pada muatan 3 yang ditimbulkan oleh muatan 1 ya. Nanti kita jumlahkan ini. Nah itu. Nah, terus kemudian jadi nanti langkahnya gini, nanti langkahnya adalah kita hitung satu-satu ya. F31 itu berapa? F32 itu berapa? Gitu ya. Nanti kita jumlahkannya secara vektor. Nah, ini ya. Nah, kemudian sebentar. Mungkin kalian bingung ya. Sebetulnya harga mutlak ini artinya apa gitu ya. Jadi gini, kalau saya sih lebih serk itu, tapi ya gimana ya. Pokoknya gini loh. Kan muatan ada 2 macam ya. Plus sama minus. Ya. Kalau nggak dikasih tanda mutlak kan ada 2 kemungkinan ya. Bisa plus, bisa minus. Itu sebenarnya punya makna itu ya sebenarnya. Jadi maknanya apa? Maknanya itu gini. Kalau kedua muatan itu sejenis ya. Misalkan Q1 plus, Q2 plus. Kalau saya kalikan hasilnya kan plus ya. Atau keduanya negatif ya. Q1 negatif, Q2 negatif. Kalau saya kalikan juga plus juga kan. Itu maknanya apa itu kalau hasil kalinya plus? Kalau hasil kalinya plus itu maknanya itu saling tolak. Gitu ya. Tapi kalau yang satu negatif, yang satu positif ya. Kalau saya kalikan kan hasilnya negatif. Ya kan? Itu maknanya apa? Maknanya itu adalah mereka saling tarik. Jadi sebetulnya tanda perkalian itu punya makna sebetulnya ya. Jadi kalau tanda perkaliannya itu menghasilkan plus, berarti artinya itu gaya tolak. Tapi kalau tanda perkaliannya itu negatif, itu artinya itu gaya tarik gitu ya. Itu maknanya gitu sebetulnya. Tapi kalau dikasih harga mutlak kan jadi plus semua ya. Jadi nanti maknanya jadi hilang ya. Tapi enggak apa-apa, pokoknya yang penting berhati-hati waktu memperhatikan arahnya itu ya. Oke, bentar, saya ikuti yang di slide dulu ya. Sebetulnya saya punya cara sendiri untuk mengerjakan ini ya. Tapi karena saya pakai slide ini, ya enggak apa-apa, saya ikuti aja apa yang langkah-langkah yang dilakukan dalam slide ini ya, PPT ini. Jadi kalau di sini kan dihitung satu-satu ini ya. Pertama dia ngitungnya ini dulu ya, F32 dulu ya. Kenapa? Karena paling gampang nih ya. F32 kan paling gampang.
ini kan F32 ya, dia kan menyebutnya gini. F32Y ini kan ya, pakai rumus tadi itu ya. Dia pakai harga mutlak. Jadi apa itu tarik menarik dan tolak menolaknya itu tidak di apa ya istilahnya. Sudah dimasukkan dalam gambar ya. Jadi tolakan dan tarikannya sudah dinyatakan dalam gambar. Jadi kan nggak perlu dimasukkan dalam perhitungan gitu ya. Maksudnya gitu. Ini Y, ini X. X-nya 0, kenapa? Ya jawabannya ada di gambar. Ya, jawabannya kan ke atas. Kalau ke atas berarti kan ke arah Y ya. Berarti kan X-nya nggak ada gitu ya. Jadi itu ya. Ya, sehingga nanti ini bisa dihitung dari ini pakai hukum tadi tuh K apa itu? Q2 dan Q3 kan? Kan antara Q2 dan Q3 terus dibagi jaraknya ini kuadrat ya. Nanti itu. Nah, nanti setelah dimasukkan angka-angkanya tadi ya. Kan apa Q2-nya berapa Q2-nya ini? 50 mikro, berarti 50 kali 10 minus 6 ya. Itu. Kalau Q3-nya berapa? 65 mikro, berarti 65 kali 10 minus 6 ya. Ini 30 cm. 30 cm harus kita ubah dulu ke meter ya. Jadi nanti jangan lupa mengubah satuan ya. Satuan harus dalam meter. 30 cm berarti 0,3 meter dikuadratkan. Nah, nanti ini dihitung. Lalu ini pasti 0 ya, soalnya kan arah gayanya ke arah Y ya. Jadi komponen X-nya nggak ada. Dilihat dari gambar ini ya. Dan nanti hasil hitungannya didapatkan ini. Yang ini loh. Ini saya dimasukkan, K-nya tadi berapa? K-nya anggap aja ini 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9 tadi ya. Ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan ini langsung diambil harga mutlaknya ya. Harusnya kan plus ya, memang kebetulan plus ya. Plus ya pasti plus ya. Ketemu ini nanti ya 330 Newton. Sementara apa itu? Yang X-nya tadi 0 gitu ya. Nah, kemudian yang agak sulit itu yang ini ya, yang menghitung yang ini, yang antara apa ini? Antara Q1 dan Q3 ini kan ya. Jadi nanti kalau ini ada dua komponen, ada komponen X yang ini ya. Ini kan komponen X ya, ini yang komponen X ya. Ada komponen Y yang ini kan ya, komponen Y-nya yang ini ya, yang sini kan. Ini kan ke sini ya. Jadi diuraikan ini. Ini kan ini komponen X ke arah kiri ya. Oh, kok kiri, maaf kanan ya. Ya, komponen X-nya ke arah kanan. Komponennya ke arah bawah ya, negatif nanti ya. Jadi nanti dia ngitungnya pakai gini ya, langsung dipakai ini. Harusnya kan negatif nih hasil perkaliannya ya, soalnya kan Q1 itu negatif, Q3-nya kan plus. Cuma dimutlakan ya. Sehingga jadi plus, jadi arahnya udah digambar gitu ya. Nah, kemudian ini diuraikan dalam dua komponen ya. Komponen X ini ya pakai cos ya. Komponen Y-nya pakai sin ya. Jadi ini. Lah ini yang jadi masalah kok tahu-tahu 30 dari mana ya 30 ya? Oh, dari soal ya. Oh ya dari soal ya. Oh ya dari soal ya. Oke, ada di soal ya ternyata ya. Ya, ini kan 30 ya. Nah, 30 di sini berarti nanti 30-nya di sini ya, di sini. Ini 30 di sini ya. Sehingga nanti di sini cos 30, yang sini sin 30, tapi negatif ya. Negatif dia. Mana tadi ini ya? Nah, ini negatif ya. Karena ke bawah ini ya. Ini ke kanan ya. Nah, setelah dimasukkan tadi ya, K-nya berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya ini kan 86 negatif ya sebetulnya, negatif, tapi dimutlakan jadi plus nanti ya. Terus ini Q3-nya ini kan 30 ya. Ininya berapa ini? 60 ya. 60 cm nanti ubah ke meter jadi berapa? 0,6 ya. Terus cos 30 itu setengah akar 3 ya. Sin 30 ini setengah. Ya, sehingga nanti setelah dihitung itu dengan memasukkan itu tadi nanti didapatkan yang komponen X itu 120 ya. Yang komponen Y-nya minus 70 ya karena ke bawah. Nah, itu kalau pakai cara yang ada di slide ini gitu ya.
Nah, itu. Nah, kalau setelah tahu itu, maka nanti kita jumlahkan per komponen ya. Jadi nanti ada F3X komponen X, ada F3Y komponen Y. F3X berarti kan nanti ada F31X sama F32X ya. Ini oleh muatan 1, oleh muatan 2. Itu pula ini kan ya. F3Y juga itu ada F31Y, ada F32Y. Tadi berapa tadi? F31Y kan 120 tadi ya. Terus ini 0 ya. 0 kan ya. Sementara yang ini tadi apa ini? Minus 70, 30. Dan ini ketemu berapa ini? 120 sama 260 ya. 120 arah X. Apa ini? 260 arah Y ya. Nah, nanti untuk nyari F3-nya bagaimana? Ya, kedua komponennya kita gabungkan. Ya, komponen X. Masih ingat kalian? Gabungkan komponen vektor itu caranya gimana? Misalkan komponen X-nya itu A, komponen Y-nya itu B ya. Nanti resultannya berapa itu? Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Fisika 1 kemarin ya, vektor ya kemarin ya. Misalkan ada vektor 2 dimensi ya. Komponen X-nya A, komponen Y-nya B. Berapa besar vektornya? Gimana? Ada yang tahu? Penjumlahan kuadrat. Gimana? Cara menghitungnya gimana? Misalkan ada vektor V ya. Vektor V itu punya komponen Vx. Vx-nya sama dengan A. Punya komponen Y, Vy-nya sama dengan B. Berapa besar vektor tersebut? Nah, gimana? Tahu? Pakai akar itu kan, Pak. Ya, gimana ya? Gimana? Siapa? Sebutkan nama sama departemen ya. Benar tadi gimana? Gimana? Cek. Ya, sudah dengar Anda. Nama saya Muhammad Faul Arifin dari Teknik Kelautan. Oke, Itu nanti caranya gaya totalnya ya, Pak? Iya. Vektor totalnya ya. Vektor totalnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Iya. Ditambah 2 kali A kali B dikali cos sudut yang terbentuk. Oh, itu. Ya, oke. Gini. Nah, ini bentar. Gini. Itu kalau vektornya nggak tegak lurus. Ya, kalau saya tahu maksudnya. Itu tadi kan untuk pakai itu kan, pakai aturan kosinus ya. Jadi gini. Jadi kalau ini kan tegak lurus. Coba perhatikan ini kan. Komponen X sama komponen Y kan tegak lurus nggak? X sama itu tegak lurus nggak itu? Iya. Ya tegak lurus. Kalau tegak lurus nggak perlu pakai itu tadi. Oh, berarti langsung ya langsung. Di Pythagoras kan itu. Ya itu jawabannya itu ya. Jadi nggak perlu ditambah itu. Itu kan kalau nggak tegak lurus ya. Ya, Pak. Nah, ya gitu itu. Nah. Jadi itu jawabannya ya. Jadi karena komponen X dan komponen Y itu tegak lurus, maka ya pakai Pythagoras kan. Jadi apa ya? Akar A kuadrat plus B kuadrat. Dalam hal ini ya nanti ini akar 120 kuadrat ditambah berapa? 260 kuadrat gitu ya. Itu nanti jawabannya itu. Nah, udah ya. Jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada cek pemahaman ya. Ya, ada cek pemahaman 20, 21, ada 4 ya, 4 cek pemahaman ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Enggak ya? Oke, sekarang coba kita lihat ini. Soal 1 ya. Sebuah bola bermuatan Q1 diletakkan pada permukaan horizontal seperti gambar. Ya ini loh Q1 yang ini loh ya. Ini loh Q1 ini ya. Ini ya. Ketika bola bermuatan Q2 berukuran sangat besar ya. Didekatkan, oke ya. Posisi kesetimbangan. Total gaya pada Q2 sama dengan 0 dicapai pada jarak D12 di atas Q1. Ya ini ya. Jadi sepertinya ini setimbang ini. Jadi ini karena kayak lantai lah, ini lantai ya, ini lantai. Ini ada muatan ya.
Di sini ada muatan lagi. Tapi muatan ini melayang ya, nggak sampai jatuh ke lantai ya, melayang. Ini kalian tahu kenapa kok dia melayang ini? Q2 kenapa kok melayang ini? Kenapa kok dia nggak jatuh ke lantai? Karena itu Tolak menolak, ada Pak. Ya benar, tolak menolak ya. Kan berarti kalau tolak menolak berarti apa artinya tuh Kak? Antara Q1 dari Q2 bagaimana tuh? Artinya apa itu? Muatannya sama. Berlawanan, Muatannya sama. Sama atau berlawanan? Sama. Sama. Kan kalau berlawanan kan nggak mungkin ditolak kan ya, mesti ditarik kan ya. Jadi kalau misalkan muatan Q1 dan Q2 itu berlainan ya, katakanlah misalkan Q1 plus Q2 negatif, kan nggak mungkin melayang dia, pasti ditarik kan ya. Nah, ditarik. Kenapa kok dia melayang? Karena dia ditolak. Kan dia sendiri kan ada ini kan, ada gravitasi kan ini loh. Gini kan gravitasi ya. Kan muatan Q2 ini kan punya massa, sehingga dia punya berat. Tapi dia melayang nih loh, lihat loh. Total gaya pada Q2 0, berarti kan ada gaya lain yang imbangi beratnya Q2 ini, yaitu apa? Gaya tolakan dari Q1 kan itu ya. Ya, sehingga nanti ada jarak apa ini? D12 ini ya, ini kan jaraknya nih ya. Ini jarak ini ya, jarak sampai dia itu setimbang. Kalau dia terlalu dekat kan ditolak ya. Kalau dia terlalu jauh nanti dia jatuh karena ada gaya berat itu ya. Nah, di sini terjadi kesetimbangan antara gaya tolakan dan gaya beratnya ini. Nah, kayak gitu. Oke ya, sampai di situ bisa dimengerti ya. Terus kemudian ini, ketika Q1 digantikan dengan muatan lain, ya jadi ini ya, jadi di gambar yang sebelah kanannya ini, kita ganti Q1, kita ganti dengan Q3. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata jarak kesetimbangannya itu loh. Tadi kan D12 kan segini ya jaraknya ya. Sekarang D23 itu jaraknya itu lebih dekat kan ya. Sebentar, saya tanya dulu ya. Ngerti maksudnya D12 nih kalian ya? Apa ya D12 itu? Jarak, Pak. Ya jarak apa? 1 itu apa? 2 itu apa? Muatan 1 ke muatan Jarak 2. antara muatan 1 dan 1 2, Pak. Ya, jadi jarak muatan 1 dari atau terhadap ya. Jadi ini jarak muatan 1 terhadap ya atau dari muatan 2 gitu ya. Jadi ini acuannya ya. Kalau D23 itu maksudnya itu apa ini? Jarak muatan 2 ya. Dari atau terhadap muatan 3. Nah, kalau jarak dibolak-balik nggak masalah ya. Ya, kan gini maksud saya gini. D12 kan sama dengan D21. D23 kan sama dengan D32. Kenapa? Karena jarak. Jarak itu kan skalar ya. Tapi kalau vektor posisi nggak bisa loh ya. R12 itu nggak sama dengan R21 gitu ya. Ngerti maksud saya ya? Iya. Ngerti, Pak. Jadi gini, jadi kalau skalar kalian bolak-balik nggak masalah. Tapi kalau vektor beda ya. Gitu kan. Jadi gini, gampangnya gini. Jadi misalkan bayangkan aja kalian berada di dalam kelas gitu ya. Di dalam kelas, terus ada papan tulis gitu ya. Papan tulisnya itu berada di posisi utara, kalian di selatannya gitu ya. Gitu kan. Jarak kalian dari papan tulis katakanlah misalkan 2 meter gitu ya. Ya. Berarti kan D12 dan D21 kan sama. Katakanlah 1 itu kalian, 2 itu papan tulis. Berarti kan jarak apa kalian dari papan tulis kan sama aja dengan jarak papan tulis dari kalian kan itu ya. Ya, jarak kalian dari papan tulis 2 meter. Jarak papan tulis dari kalian juga 2 meter. Sama kan? Tapi Iya, kalau sama, Pak. iya, kalau jarak nggak masalah dibolak-balik. Tapi kalau vektor posisi lain. Jadi posisi kalian dari papan tulis beda dengan posisi papan tulis dari kalian kan itu ya. Bedanya apa? Kalau posisi kalian dari papan tulis ya itu arahnya adalah ke selatan. 2 meter ke selatan kan itu ya. Ngerti maksud saya? Tapi kalau saya balik, posisi papan tulis dari kalian ya, itu adalah 2 meter ke utara. Jadi beda di apa? Di arah kan ya. Kalau posisi kalian dari papan tulis itu adalah 2 meter arah selatan. Tapi kalau posisi papan tulis dari kalian itu adalah 2 meter arah utara. Nah itu.
Bedanya di situ, bedanya di masalah arah ya. Jadi arah hati-hati kalau bicara vektor ya. Jadi kalau vektor itu dibalik itu nanti jadinya negatif ya. Tapi kalau skalar nggak masalah kan, skalar kan nggak ada arah. Oke gitu ya. Nah pertanyaannya ini, pernyataan manakah yang benar? Jadi yang A, muatan Q3 sejenis dengan muatan Q1. Yang B, muatan Q3 berlawanan jenis dengan muatan Q1. Yang C, tidak bisa ditentukan jenis muatan Q3. Jadi ini bahas jenis muatan Q1 dan Q3 ya. Apakah sejenis atau berlawanan? Kalau menurut kalian antara Q1 dan Q3 itu muatannya bagaimana? Sejenis. Sama, Pak. Sejenis ya. Alasannya apa? Jenis, Pak. Enggak, ini nih, ya benar. Kan sudah ada jawabannya di kota ini ya. Ya memang benar. Jadi muatan Q3 sejenis dengan muatan Q1. Ya benar kan? Cuma alasannya apa? Siapa? Sebutkan nama sama departemennya ya. Alasannya, saya minta alasannya. Saya, Pak. Cepat. Ya, Abdur siapa? Abdur. Mas Abdurrahman, Departemen Sistem Informasi. Oke, ya gimana Mas Abdurrahman? Karena ketika Q1-nya diganti dengan Q3, posisi total gaya pada Q2-nya tetap 0, Pak. Gini, untuk tahu dia itu muatannya sejenis itu kaitkan dengan ini loh, tolakan dan tarikan. Kan prinsipnya gini, kalau dia sejenis itu kan apa? Saling tolak menolak. Kalau berlainan jenis saling tarik menarik. Ya itu kaitkan dengan itu ya Mas Abdurrahman. Oh ya, jadi kan tadi misal yang Q1 sama Q2 kan tolak menolak, Pak. Berarti artinya? Berarti mereka sejenis. Antara Q1 dan Q2 sejenis ya? Oke, terus. Terus ketika Q1-nya digantikan dengan Q3, kan situ ke Q2-nya mencapai keadaan setimbang. Jadi dia posisinya tetap, berarti menandakan kalau Q3 itu sejenis dengan Q1, sejenis juga dengan Q2. Oke, ya. Ya, gitu jawabannya ya. Jadi gini, jadi Q1 dan Q2 kan mereka saling tolak ya. Berarti artinya apa? Q1 dan Q2 sejenis. Kan gitu. Lah ketika Q1 dan Q3 Q1 saya ganti dengan Q3 ya, kan terjadi tolak juga ya. Berarti sejenis juga. Berarti kalau gitu berarti apa? Q2 sejenis dengan Q1. Q2 juga sejenis dengan Q3. Berarti kesimpulannya apa? Ya Q1 dan Q3 sejenis kan gitu ya. Itu kesimpulannya ya. Jadi lihat ini loh. Ini kan saling tolak. Ya, berarti kan Q1 dan Q2 sejenis. Begitu pula ini. Ini kan saling tolak juga. Berarti apa? Q2 dan Q3 juga sejenis. Ya. Kesimpulannya apa? Berarti kalau itu Q1 dan Q3 juga sejenis. Kan gitu. Kesimpulannya itu ya. Oke. Terus kemudian soal yang kedua. Masih sama ya. Cuma apa ini? Ya sama ya. Sama ya gambarnya ya. Cuma pertanyaannya beda ini ya. Pernyataan manakah yang benar? Kalau pertanyaan tadi berkaitan dengan sejenis atau enggak tadi ya. Kalau yang ini pertanyaannya bukan masalah sejenis atau enggak, tapi besarnya ya, mana yang lebih besar ya. Jadi kalau yang pertama itu Q3 muatannya lebih besar dari Q1. Ya, kalau yang B sebaliknya ya. Maaf. Yang A itu apa? Q3 lebih kecil ya. Jadi kalau di A itu apa? Q1 besar, Q3 kecil. Kalau yang di B sebaliknya ya. Q3 yang besar, Q1 yang kecil. Kemudian kalau yang C tidak bisa ditentukan ya. Ini jawabannya yang A ya. Cuma saya tanyakan bukan jawabannya, tapi alasannya apa ya? Ayo ada yang bisa jawab. Sebutkan nama sama ini ya, departemennya ya. Izin jawab. Ya. Nama? Saya Haji Bagus Setiawan. Haji Bagus. Oke. Dari Teknik Kelautan. Teknik Kelautan. Oke, gimana Haji? Kalau menurut saya kan pada soal terdapat pernyataan pada jarak D23 kurang dari D22. Secara tidak langsung pernyataan itu memperkuat kalau Q3 itu muatannya lebih kecil daripada Q1. Karena
Q1 itu jaraknya lebih jauh daripada Q3 ke Q2. Jadi kesimpulannya? Besar muatannya lebih besar Q3, lebih besar Q1 daripada Q3. Ya. Jadi jawabannya muatan Q1 lebih besar ya daripada Q3. Dengan alasan tadi apa, Aji? Jaraknya D23 kurang dari D12. Jadi gitu ya. Jadi kan jaraknya ini kan apa ini? Jauh ya. Berarti kalau jaraknya jauh berarti kan apa? Gayanya kuat ini ya. Ini kan. Jadi gayanya kuat berarti kan muatannya besar ini ya. Kan tadi di hukum Coulomb kan mengatakan ya bahwa apa itu? Bahwa kalau muatannya besar ya berarti kan gayanya besar ya. Kalau gayanya besar berarti kan dia bisa mendorong lebih jauh ya. Ya, ini kan beratnya kan sama sih antara ini loh. Di sini kan beratnya sama ya. Berat Q2 ini loh. Ini dari sini sama. Cuma bedanya kalau yang ini kan pada jarak yang cukup jauh dia sudah ngimbangi ini kan. Ngimbangi gaya berat. Berarti kan gaya Coulombnya kuat. Sementara di sini butuh jarak yang lebih dekat. Berarti kan gaya Coulombnya kecil ya. Sehingga butuh jarak yang dekat sehingga bisa ngimbangi apa ini gaya berat gitu. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya apa ya? Q1 lebih kuat ya. Q1 lebih besar ya. Muatan Q1 lebih besar daripada muatan Q3 ya. Buktinya apa? Q1 bisa memberikan gaya ya yang sama dengan gaya berat pada jarak yang lebih jauh ya daripada Q3. Q3 kan jaraknya kan dekat ya sehingga dia bisa ngimbangi ini beratnya apa? Beratnya Q2. Jadi ya, kesimpulannya itu ya. Oke. Terus ini yang ketiga ini gimana nih? Soal lain ini ya. AB. Jadi ini ceritanya ini ada dua muatan ya. Muatan apa ini? Jika diletakkan sebuah muatan, oh ini nih. AB adalah garis vertikal ya ini, garis vertikal ini. Yang berada di tengah-tengah antara dua muatan, ya. Ada dua muatan positif ya. Plus Q sama plus Q. Ini di tengah-tengah ini ya. Di sini seret gini ya. Jika diletakkan sebuah muatan minus Q di titik A, ini ya. Ini minus Q ya. Bagaimana besar gaya listrik yang dialami muatan tersebut dibandingkan jika muatan minus Q diletakkan di titik B. Ya. Jadi maksudnya itu gini. Ya apa ini maksudnya? Jadi mungkin maksudnya itu ini. Gaya listriknya ya, gayanya di A ya, dibandingkan ya bagaimanakah besar gaya listrik yang dialami muatan tersebut dibandingkan jika muatan diletakkan itu. Jadi gini maksudnya mungkin ini ya. Gaya listrik di A itu bagaimana ya dibandingkan dengan di B ya. Apakah di A itu lebih besar daripada B? Apakah di A itu lebih kecil daripada B atau sama? Maksudnya itu gitu ya. Jadi ya jadi pembandingnya itu B ya. Jadi gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb di A itu apakah lebih besar, apakah sama dengan, apakah lebih kecil kalau dibandingkan dengan di B ya. Jadi acuannya B ini ya. Ya jawabannya jadi jawab ini ya, lebih kecil ini. Nah, yang saya tanyakan bukan lebih kecilnya tapi alasannya gimana nih? Bisa menjawab, Pak? Ya, nama ya, nama sama departemen ya. Nama Hanif Mitsal dari Ya. Sistem Informasi. Iya, dari sistem Muhammad apa sih? Hanif Hanif ya. Mitsal ya. Ya, dari informasi, sistem informasi. Oke, gimana Hanif? Soalnya kalau yang di titik A jaraknya ke muatan positif lebih kecil daripada jika ditaruh di titik B. Gimana? Apa tadi? Jaraknya lebih kecil, Pak. Kalau ditaruh di titik A. Titik A jaraknya lebih pendek ya? Iya, lebih pendek. Lebih pendek terhadap apa? Kedua muatan ya? Iya. Dibandingkan dengan di titik B. B. Kalau di B lebih jauh ya? Iya. Kalau lebih pendek berarti apa? Gayanya bagaimana? Gayanya lebih besar. Lebih besar. Jadi kalau ini gayanya lebih besar ya, Hanif ya? Iya. Kalau di sini gayanya? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti jawabannya apa? Lebih besar ya? Lebih besar di A ya? Iya. Lebih kecil.
Lebih kecil. Coba kamu ulangi lagi ya, Hanif. Di A gayanya, tadi kan kamu di A jaraknya kan lebih pendek ya terhadap kedua muatan ya. Berarti gayanya apa kalau lebih pendek? Lebih pendek, gayanya lebih besar, Pak. Lebih besar. Ya. Berarti kesimpulannya kan gaya di A lebih besar dari di B, benar nggak gitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti jawabannya A kalau gitu, Hanif. Ya nggak? Berarti jawabanmu A ya. Padahal di kuncinya jawabannya C, Hanif. Ya, berarti bukan itu alasannya, Hanif ya. Mungkin karena itu, Pak, dua muatan gimana? di antara dua muatan positif. Gimana? Penjelasannya gimana? Kalau yang di titik A itu di antara dua muatan positif. Atau gini aja, Hanif ya. Coba kamu hitung dulu. Bukan dihitung ya, coba kamu lihat dulu. Gaya di muatan A itu ada berapa? Berapa nilainya? Bisa dihitung kok itu. Jadi kalau minus Q saya taruh di A itu gaya kolomnya berapa? Nanti nanti bisa jawab itu. Kalau pakai logika yang tadi itu jawabannya nanti jadi A ini. Tapi kan di kuncinya jawabannya C ya. Jadi bukan itu, alasnya bukan itu. Jadi kita harus lihat jawabanmu itu benar ya, Nif ya. Kalau penimbunnya cuma satu muatannya, jawabanmu benar itu. Tapi kalau di sini kan penimbunnya kan ada dua, Nif. Jadi jawabannya jadi agak lain. 0, Pak. Gimana? Coba. Jadi 0, Pak. Hah? Gimana yang 0? Yang di titik A. Ya, kenapa kok 0? Karena di antara dua muatan positif. Karena saling bertarikan. Iya, saling tarik menarik. Iya, jadi gini, kan dia negatif, berarti kan ditarik ya. Iya. Dia ditarik di kiri oleh muatan yang ini kan. Oleh yang muatan kiri ya. Tapi dia juga ditarik ke kanan oleh muatan yang kanan ini kan. Iya. Sehingga kan dia di tengah persis gitu ya. Sehingga gayanya itu sama antara kiri dan kanan gitu ya. Oke ya. Berarti jawabannya apa tadi, Hanif? Di sini? Lebih kecil daripada di B. Enggak, itu tadi kesimpulannya dulu. Tadi kamu itu 0 itu. 0 itu loh. Itu dulu lah nolnya. Oke, sekarang di B, coba di B kamu lihat. Gayanya gaya apa ini kalau di B ini? Ini kan gini nanti ya. Ini ke sini sama ini ke sini kan ya. Gaya apa? Ini sama ini gaya apa ini? Gaya apa? Gini loh. Ini muatan apa sih? Muatan positif, Pak. Ini muatan apa ini? Negatif. Lah ya. Gaya apa? Menarik. Lah tarik menarik. Berarti arah gayanya kemana? Sini kan? Iya, KB. Ini kan? Terus antara ini dan ini. Terus jadi gaya apa ini? Tarik menarik juga. Arahnya kemana? Sini kan? Iya, ke situ. Bener kan? Kan ditarik. Dia ditarik ke sini, dia ditarik ke sini. Ya. Di sini sama di sini kalau saya jumlahkan 0 apa enggak? Kan beda dengan tadi. Kalau di sini tadi kan apa? Gayanya ke sini sama ke sini. Ya, kan saling menghilangkan. Iya, Pak. Ya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan kan saling menghilangkan. Lah kalau ini, apakah ini ke kiri? Kan tidak sih. Jadi ke bawah nanti, Pak. Iya kan gitu sih. Ini kan ke kiri ke bawah kan itu ya. Ini apa? Iya, ke kanan. Kanan ke bawah. Jadi nanti di total nanti ke bawah kan itu ya. Iya. Jadi 0 apa enggak? Enggak. Enggak. Lah ini apa? 0. 0. Jadi besar mana antara 0 sama enggak 0? Besar yang enggak 0. Nah ya berarti kesimpulannya apa? Antara A sama B bagaimana? Yang A lebih kecil daripada. Lah ya kan? A itu kan 0. 0 sama enggak 0 besar mana kan? Kan besar enggak 0 kan ya? Berarti A lebih kecil dari ya gitu loh. Jawabnya gitu kan. Iya, Pak. Oke ya. Oke, terus berikutnya. Lah ini yang berikutnya ya. Ini soal yang terakhir ya. Ini sebuah elektron dan sebuah proton. Tadi elektron muatannya apa? Negatif, Pak. Proton? Positif. Tadi masanya bagaimana? Elektron masanya? 10 kali lebih.
Pokoknya tadi ya 10 pangkat berapa tadi? Anggap aja minus 30 ya. Atau anggap aja gini biar gampang. Tadi kan sudah saya kasih ilustrasi tadi ya. Misalkan kalau elektron itu 1 gram ya. Protonnya berapa? Tadi saya kasih ilustrasi tadi loh. Di awal kan 1 kilo ya. Anggap aja gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 kilo saya tarik ya. Ya, dengan 1 gram saya tarik itu nanti geraknya lebih cepat siapa ya? Yang 1 gram. Ya, yang 1 gram. Jadi nanti 1 gram ini geraknya cepat sekali. Ya. Jadi elektron bergerak lebih cepat daripada proton, karena proton masanya besar kan ya. Sehingga geraknya lambat. Gitu. Jadi ceritanya ini. Sebuah elektron dan sebuah proton yang berada jauh sekali dari muatan-muatan lain. Dilepas dari keadaan diam kan. Kan mereka muatannya kan berlawanan ya. Elektron negatif, proton plus. Sehingga mereka akan saling tarik kan itu ya. Paling mereka karena gaya tarik kolom. Ketika mereka bertumbukan, bagaimana besar jadi ini proton hijau ini ya, ini plus, elektron ini merah minus kan nanti mereka saling tarik sehingga nanti hanya bertumbukan ya, bertumbukan di sini gitu. Nah, pertanyaannya, ketika mereka bertumbukan, bagaimana besar energi kinetik keduanya? Energi kinetiknya bagaimana? Ini nggak ada kuncinya ya. Kok tadi ada kuncinya ya tadi ya? Ini ada kuncinya. Ini juga. C, ini nggak ada kuncinya ini. Kira-kira kalau menurut kalian itu jawabannya apa ini? Ketika mereka bertumbukan ya. Apakah energi kinetik elektron? Ya, gimana? Sebutkan nama departemen ya. Kalau ya, nama saya Sony Farhan Akbar. Ya, Sony ya. 1016 dari Teknik Kelautan. Teknik Kelautan. Kalau menurut saya jawabannya yang B. Yang apa jawabannya? Yang B. Yang B. Energi kinetik elektron lebih kecil. Alasannya apa, Sony? Kok jawabannya B? Energi elektron lebih kecil ya? Alasannya kan energi kinetik itu itu dilakukan oleh massa sama kecepatan. Salah satu rumusnya apa? Rumusnya apa, Sony? Rumus energi kinetik. Massa yang rumusnya masih ingat rumus energi kinetik? Setengah mv kuadrat. Ya, setengah mv kuadrat. Terus gimana tadi? Setengah mv kuadrat. Nah, di dua variabel itu yang diketahui di sini itu ada massa Pak, salah satunya. Nah, massa diketahui bahwa massa proton itu jauh lebih besar daripada massa elektron. 1000 kalinya ya, 1000 kalinya tadi ya. Massanya itu mempengaruhi. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi kalau Sony tadi mengatakan besar massa semakin ya. Jadi kalau Sony tadi menjawab B ya, karena alasannya karena elektron kan massanya kecil ya. Sementara proton masanya besar ya. Ya, sehingga nanti ketika bertumbukan energi kinetik elektron lebih kecil daripada energi. Oke. Jadi gini. Memang benar ya. Massa proton lebih besar dari massa elektron ya. Tapi juga gini, harus dipertimbangkan masalah kecepatan kan. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat kan ya. Kan ada faktor lain yaitu kecepatan ya. Nah, bagaimana dengan kecepatan antara proton dan elektron ketika bertumbukan? Nah, ini tadi kan sudah saya kasih gambaran ya. Proton memang masanya besar ya. Tapi kan geraknya lambat. Ya sama kayak kita ditarik, sama kayak kalian narik benda yang ringan sama benda yang berat. Mesti yang ringan bergerak lebih cepat ya daripada yang berat karena dengan gaya yang sama ya. Jadi nanti ya meskipun elektron itu masanya kecil ya, tapi dia gerak lebih cepat. Ya, bagaimana nih? Jadi kalau menurut saya sih belum tentu juga sih, Sony ya. Belum tentu juga energi. Izin menjawab, Pak? Ya, gimana? Sebutkan nama. Nama saya Gifari Muhammad. Ya, dari Sistem Informasi. Oke, gimana, Gifari? Kalau menurut saya energi kinetik elektronnya lebih besar daripada energi kinetik proton, Pak. Pertimbangannya apa tadi, Gifari? Pertimbangannya karena proton masanya lebih besar, 1000 kali lipatnya. Nah, ketika yang pada awalnya kecepatannya sama 0, lalu didekatkan karena ada gaya tarik menarik, otomatis yang masanya lebih kecil memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada massa yang lebih besar. Karena
logikanya kalau menurut saya misalkan ada dua magnet yang besarnya berbeda seperti itu, Pak. Magnet yang lebih besar didekatkan dengan sama-sama dekat dengan jaraknya lalu dilepaskan. Pasti magnet yang lebih kecil akan lebih dahulu mendekati magnet yang lebih besar, Pak. Oke. Jadi gini ya. Jadi ini ada dua pendapat berbeda ya. Kalau Sony tadi kan pertimbangannya kan massa ya. Kalau Givari ini pertimbangan kecepatan gitu ya. Iya. Jadi memang nggak salah jawaban kalian ya. Soalnya kan EK setengah FV kuadrat ya. Jadi ada faktor M dan ada faktor V yang saling berkebalikan ya. Kalau dari faktor M, proton lebih besar ya. Tapi kalau dari faktor V, elektron lebih besar ya. Jadi kalian jawab A pun juga nggak salah, jawab B juga nggak salah ya. Terus kenapa kok kalian nggak jawab C? Kalau C sama ya, bagaimana? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Elektron sama B. Mungkin nggak? Ya makanya bisa juga kan ya. Iya, jadi jawabannya bisa A, bisa B, bisa C gitu ya. Saya sendiri juga nggak bisa memastikan nih jawaban yang benar itu yang mana ya, yang A, B. Nanti gini, sebenarnya ini soal menarik ini ya. Jadi ini sebetulnya soal apa ini ya? Soal tentang kekalahan energi mekanik sebetulnya ini ya kan. Kan pada peristiwa tumbukan itu ya. Jadi ini soal kekalahan energi mekanik. Jadi kalau pada kekalahan energi mekanik itu masih ingat kalian ya rumus kekalahan energi mekanik bagaimana? Masih ingat ya rumus? Coba masih kan nggak? Rumus kekalahan energi mekanik itu gimana? Energi potensial tambah energi kinetik gitu, Pak. Iya, gimana? Ya, lengkapnya gimana? Benar. Energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi. Ini Pak. Energi mekanik. Kan sama kan ya? Ya, atau gini loh. EP1 tambah ya, gitu loh. Dengan EP2 ditambah EK2. Nah, kan gitu sih ya. Iya, Pak. Ya, jadi gitu. Jadi energi mekaniknya kekal. Maksudnya apa? Energi potensial ditambah energi kinetik ya awal sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik akhir. Awal itu sebelum tumbukan ya. Akhir setelah tumbukan, jadi gitu. Jadi cuma yang jadi masalah itu energi potensialnya. Energi potensial apa? Energi potensial listrik. Jadi kalau di fisika 1 kemarin kan energi potensialnya kan energi potensial gravitasi ya. MGH kan itu ya. Nah, kalau sekarang energi potensialnya itu energi potensial listrik. Apa sih energi potensial listrik? Ya nanti akan kita bahas di bab 2. Bab 2 kan bahas potensial listrik, nanti kaitannya dengan itu. Ya, jadi sebenarnya soal ini menarik ya. Jadi nanti untuk saat ini kita belum bisa jawab ya, mana yang benar ya. Bisa jadi jawabannya Givari tadi benar, bisa juga jawabannya Sony benar ya, atau bisa juga yang C benar ya. Kita belum bisa memastikan ya, soalnya belum kita hitung pakai apa tadi? Kekalahan energi mekanik ya. Ya, jadi nanti kaitannya dengan itu tadi, potensial listrik tadi ya. Nanti mungkin ini akan saya bahas ulang aja ya di bab 2 nanti ya. Kalau sudah masuk bab 2 nanti akan saya bahas ulang soal ini tadi ya. Oke, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Sudah jam berapa ini? Sudah mau habis waktunya ya. 3 menit lagi ini. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oh ya, Kamis besok libur ya? Tanggal merah ya, makanya iya. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi berarti minggu depan ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan, soalnya hari Kamis libur. Ya kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.